Karena waktu itu mungkin saya satu-satunya promotor rock yang paling berani pasang badan. Siap di penjara gitu. Band asal Cimahi, Jawa Barat yang didirikan di tahun 1984 ini awalnya bernama Jamrock dan semua personil yang masih bertahan sampai sekarang ini cuma Aziz MS doang. Menurut beberapa sumber berita, Jamrock ini pernah mengikuti Festival Rock Indonesia pertama kali yang diselenggarakan oleh Lox Labor di Stadion Tambasari, Surabaya tahun 1984. Mungkin kalau disebut lokal hero lah, di Surabaya juga sempat the best drummer, ya kayak begitu. Di festival tersebut, Jamrock meskipun tidak meraih juara, tapi mereka cukup disegani di kota Bandung dengan memainkan musik-musik yang cadas. Mantan drummer gigi yaitu Budi Haryono pernah menjadi drummer Jamrock saat tampil di Festival Rock Indonesia tahun 1984. Festival rock di Surabaya, cuman nggak dapet nomor sih. Cuman alhamdulillah saya dapat the best drummer. Itu cikal bakalnya Jamrut sekarang. Saat dikontrak oleh label rekaman Lox Labor yaitu Logis Record, nama Jamrock diubah menjadi Jamrut. Dan disinilah awal karir cemerlang saat merilis album pertama yang berjudul Nekat di tahun 1996 dan album yang berjudul Putri di tahun 1997. Album yang sangat fenomenal dari Jamrut terjadi di tahun 2000 saat merilis album yang berjudul Ningrat hingga terjual 2 juta keping kaset dan menjadi album terlaris sepanjang sejarah musik Indonesia sebelum dikalahkan oleh albumnya Peter Pan di tahun 2004. Band asal Jakarta yang didirikan di tahun 1983 ini sempat memakai nama Red Eyes sebelum akhirnya Bibi dan kawan-kawan memutuskan memakai nama Slank. Slank pernah mengikuti Festival Rock Indonesia ketiga tahun 1986 di Stadion Tambasari, Surabaya dan saat itu juaranya diraih oleh Grass Rock, band asal Surabaya. Meskipun kalah, Slank mendapatkan kehormatan sebagai juara hiburan di festival tersebut. Festival apa? Hah? Festival Lox Labor. Ngapain? Paling culun gitu. Paling culun. Band Jakarta manis-manis, nggak sangar-sangar gitu. Slank sering mengikuti beberapa festival musik dan album demonya sering ditolak oleh label rekaman saat itu. Akhirnya Slank bekerja sama dengan Budi Susatyo supaya bisa merilis album pertamanya. Album pertamanya yang berjudul Sweet Sweet Hehe Gadis Seksi di tahun 1990 menjadikan Slank menjadi band rock yang digandrungi anak-anak muda saat itu. Dan di era itu juga bersamaan dengan populernya band rock asal Malaysia yaitu Search yang berhasil mencuri perhatian anak-anak muda Indonesia. Slank menarik perhatian anak-anak muda dengan musik dan gaya yang selengean dan disinilah terbentuklah fans berat Slank. Slank menjadi band rock terkenal di era 90-an sebelum terjadinya perpecahan di tahun 1956. Kasus narkoba membuat Slank mengalami bergantian personil di tahun 1997 dan dipecatnya 3 personilnya. Bahasa Inggris hancur banget. Oke, Pai dipecat. Pai doang? Enggak, gue satu lagi. Oke, Bongki lu dipecat. Lu ada surat kan studio lagi pakai. Yaitu Bongki, Indra, dan Pai, gantikan oleh Rido, Ivanka, dan Abdi tahun 1997. Namun nama Slank tetap populer dan menjadi band rock dengan pendukung fanatik terbanyak di Indonesia. Band asal Surabaya, Jawa Timur yang didirikan di tahun 1991 ini oleh Ed Agusti awalnya bernama Los Angeles dan awalnya juga sempat mengajak Ari Lasso bergabung dengan band tersebut. Saat Hubert Henry baru masuk, Ari Lasso memutuskan keluar dari Los Angeles dan memilih bergabung dengan bandnya Ahmad Dhani. Oh, Angels, cikal Roy bakalnya. berarti. Belum ada Roy berarti. Belum ada Roy, cikal bakalnya Bumerang. Ivan ada. Ivan pun belum. Jadi masih Oi. Yang tetap itu waktu itu drummernya si Petrus namanya, Pet Agusti. Lalu masuklah John Paul Ivan dan vokalisnya masih Ino Daun. Los Angeles sempat dipercaya menjadi band pembuka konsernya Gong 2000 di Sulawesi dengan menampilkan vokalis barunya yaitu Roy Jekonia. Los Angeles mengikuti Festival Rock Indonesia ke-7 yang diadakan di Yogyakarta tahun 1993. Yang saat itu juaranya diraih oleh band yang bernama Andromeda asal Surabaya juga. Los Angeles itu soalnya aku masuk sudah yang formasi keberapa? Oh, bukan dari awal. Jadi aku bukan dari awal. Los Angeles itu setauku yang
paling awet di formasi itu cuma drummer. Pat Agusti memutuskan keluar dari Los Angeles, dan disinilah Los Angeles namanya diubah menjadi Bumerang saat mendapatkan kontrak oleh label rekaman bernama Logis Record milik dari Lox Label. Saat merilis album pertamanya berjudul Bumerang di tahun 1954, personelnya masih 3 orang, dan akhirnya Farid Martin masuk di album kedua Bumerang. Kesuksesan luar biasa dari Bumerang diraih saat rilis album Extravaganza di tahun 2000, dan penjualannya sangat fantastis di sepanjang karir Bumerang. Tapi sayangnya tak lama kemudian Bumerang memutuskan keluar dari Logis Record dan memilih label rekaman besar yaitu Sony Record, dan karir Bumerang malah tambah merosot saat ditangani oleh Sony. Dan ini jeleknya, diciptakan fanatisme komunitas. Jadi kalau bandnya sendiri main, dia datang. Oke. Ah, Kalau band lain dia kabur. Gitu. Sehingga akhirnya nanti band-band ini nggak ada yang besar.